5 tahun yang lalu kami berjuang supaya Indonesia bebas dari KKN. Ternyata hari ini kok malah KKN-nya lebih gawat. Selama pemerintahan Jokowi, KKN makin ganas, berlipat ganda, makin parah dan vulgar. Yang kedua, nepotismenya luar biasa. Pak Harto baru angkat Tutut Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Bang, depan bang. Jadi, pengamatan saya menyimpulkan bahwa korupsi zaman Pak Jokowi ini itu makin menusuk ke dalam. Ya, Bapak mau berkoordinasi selamatkan NKRI dari KKN baru yang bagaimana Pak? Justru Bapak Jokowi menyelamatkan aset-aset bangsa negara Republik Indonesia ini, kalian tidak ada yang setuju. Bapak Jokowi mau mengesahkan yang namanya undang-undang penyitaan aset negara yang ada di tangan-tangan para koruptor, menolak, sewa mahasiswa demo, memalsukan tanda tangan agar menolak yang namanya itu dengan alasan tolak Omnibus Law. Padahal undang-undang itu menguntungkan rakyat Republik Indonesia, di mana mereka harus membayar asuransi untuk para pekerja yang ada di Indonesia. Kemudian pajak, mereka yang bekerja sama dengan rakyat Republik Indonesia ini harus wajib membayar pajak. Kesehatan, asuransi, dan segala macam. Itu menguntungkan rakyat kita sebenarnya, memperingan, ya kan? Nah, kemudian kalau Anda bilang KKN baru, bagaimana dengan blok rokan yang sudah dikembalikan ke negara Republik Indonesia oleh Bapak Jokowi? Itu KKN kah? Kemudian bagaimana Freeport dikembalikan lagi ke rakyat Republik Indonesia ini? Ya kan? Kemudian Taman Mini dikelola selama 32 tahun, dijadikan milik pribadi, dikembalikan lagi ke negara Republik Indonesia ini. Senayan, Megamendung, Arta Geraha, jalan tol, ya itu digugat semua, kembalikan lagi. Kok bilang kalau di sini ada KKN gaya baru? Ya, KKN yang gaya baru yang bagaimana Pak? Tolong jelaskan. Kalau bohir-bohir yang terusik dengan kebijakan-kebijakan Bapak Jokowi itu iya ada banyak. Kenapa marah? Kenapa nolak? Ya, ada lagi orang komen yang seperti ini ya, KKN gaya baru. KKN orang penelan uang rakyat, uang pajak rakyat Indonesia ini itu orang yang begundal terus menerus demo. Kemarin ada juga sih, ya begitu mahkamah memutuskan ya capres dan cawapres itu ya ditolak mengenai umur, ada yang demo. Ditanya keluhannya apa, demo tentang apa, nggak tahu, jawabnya nggak tahu. Ya terlihat banget bumbunya, ya itulah. Makanya saya bilang peliharaan bohir ya, kalau udah dikasih makan kenyang ya, dikasih makan ya, disuruh teriak-teriak, suruh loncat-loncat, suruh jongkok-jongkok, ya seperti itu. Suruh demo ya demo. Bodoh tai itu urusan apa, ya kan? Belajarlah, cerdaskan anak bangsa ini ya, dengan cara kita sendiri melawannya. Boleh dong ya, selagi itu tidak merugikan rakyat Republik Indonesia ini, negara Republik Indonesia ini, silakan bersuara. Punya data, kata Anda punya KKN, laporkan KKN itu. Siapa yang korupsi ya, nepotisme? Siapa? Punya data kah Anda? Silakan lapor. Kenapa? Inilah demokrasi terbuka. Kenapa harus takut? Ya kan, laporkan dong. Ya begitu. Ya Pak ya. Jadi tunjukkan pada anak bangsa ini kalau Bapak itu cerdas. KKN yang model baru seperti apa? Ayo ungkap. Ya kan, laporkan. Punya data Anda semua? Laporkan saja. Gugat. Itu baru demokrasi. Ini keterbukaan bro, ya.
KKN yang model bagaimana? Justru kalian-kalian inilah ya, ketika Nasdem 8,32 triliun itu ya mengalir ke sana, mengalir ke sini, mingkem, nggak ada yang mau gosok sama sekali. Malah menggiring isu ya yang namanya ijazah palsu lah, diungkit lah ini. Sementara kalian tidak bisa kepalsuan, membedakan antara kepalsuan yang sebenarnya itu seperti apa, mana kalian datanya punya, mana nggak ada, nggak bisa ngebuktikan. Gatot gagal total, marah, masih marah, ya kan? Memang nggak enak bro ya kalau kalah berkali-kali itu, jadi membuat hati itu jadi kebencian terus gitu loh, ya kan? Memang nggak enak kalau kalah berkali-kali, ya apalagi yang namanya programnya nggak ada. Programnya apa? Ingin menyelamatkan aset. Aset siapa? Aset saya pribadi yang tidak cash, madet semua. Cawapres sudah 2 kali, capres sudah 2 kali, cawapres 1 kali pasangan Ibu Mega. Sekarang mau capres lagi, ya kan? Nah itu sebenarnya karangan-karangan orang yang gagal ya, orang yang sakit hati itu ya cenderung apa namanya, kekalahan itu ya cenderung membenci, membuat ini dulu Lanyala Mataliti disuruh Prabowo juga ya kan, membuat isu kalau Bapak Jokowi itu anak PKI, diedit lah. Bapak Jokowi lahir tahun 61, kemudian katanya PKI dibubarkan tahun 65. Masa ada PKI umur 4 tahun? Masuk akal nggak? Ya kan? Bapak Jokowi lahirnya tahun 61, PKI dibubarkan tahun 65, ya kan? Masuk akal nggak kira-kira Pak? Kira-kira Bapak kalau dituduh-tuduh orang kayak begitu mau nggak diedit-edit, didekatkan wajahnya Bapak Jokowi dengan yang namanya DNID itu orang asal mana sih? Yaman. Asal yang sana kan? Daerah Yamanis sana kan? Nah, mana Pak? Kalau Bapak punya namanya KKN baru, bentuknya seperti apa? Ayo tunjukkan ke publik, ya. Tunjukkan ke publik KKN yang seperti apa. Kenapa tidak mendukung ketika Bapak Jokowi ya gubris semua, gebrak semua yang namanya orang-orang yang pelaku-pelaku KKN itu, ya kan? Inilah kenapa banyak orang yang sakit hati karena kebijakan di era kepemerintahan Bapak Jokowi, ya, karena masa lalu mereka itu terusik. Kegiatan mereka yang tadinya menyenangkan buat mereka itu jadi terusik semua. Pendapatan mereka jadi berkurang semua. Keenaan bro, itulah yang namanya ya KKN, ya kan? Nah sekarang gini, kalian bisa nggak kalau membuktikan yang namanya Rizik itu ya asli cucu Nabi? Kalian bisa nggak membuktikan ijazahnya si yang namanya Rocky Gerung itu bahwa dia itu prop asli, juga Repli Harun? Bisa nggak? Bisa nggak kalian membuktikan itu? Nggak bisa kan? Ya kan? Kerja kalian cuma demo. Itu atas suruhan, atas bayaran siapa? Nggak tahu. Kelihatan amat on-nya gitu. Apalagi demo yang kemarin setelah MK memutuskan menolak yang namanya batasan umur capres dan cawapres, ya kan? Nah, coba Bapak punya data apa? Punya narasumber seperti apa? Menunjukkan kalau KKN itu seperti apa yang terbaru, model apa? Contohnya apa? Coba dong Pak, ya, coba. Yang namanya kalau dulu 32 tahun itu betul. Kalau ada orang mau nyoblos itu udah tercoblos itu semuanya Golkar. Jangan itu dulu. Semuanya harus Golkar. Yang lainnya kalau nggak mau pilih Golkar dipecatin. Itu PNS-nya. Jadi salam waras aja, tolong cerdaskan anak bangsa. Biarkan mereka melawan dengan cara-cara mereka, Pak. Ya, salam waras. Jadi saya kira
Rizal Ramli dan Amin Rais betul-betul tak kunjung-kunjung sembuh dari rasa sakit hatinya, dan bahkan sampai mati pun, sampai akhir hayatnya pasti tidak akan pernah sembuh dan akan terus melakukan hal-hal konyol seperti yang ada di video, dan juga berusaha untuk menghasut masyarakat bagaimana agar merusak keluarga Pak Jokowi. Kita bisa lihat sendiri apa yang dilakukan oleh dua fosil kadrun ini, selalu menggiring opini-opini sesat dan hasutan demi hasutan yang dilakukan oleh masyarakat untuk membenci Pak Jokowi. Tapi segala usaha yang dilakukan oleh dua fosil kadrun ini, Amin Rais dan Rizal Ramli, sudah dipastikan selalu gagal, dan itulah yang membuat mereka semakin geram dan selalu mencoba untuk melakukan sebuah kejahatan-kejahatan lainnya. Dan yang paling membuat mereka seperti ini tentu karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi membuat mereka kehilangan pendapatan dari cara-cara busuknya, sehingga kemarahannya begitu terlampiaskan dan terus menyerang Pak Jokowi, dan bahkan keluarga Pak Jokowi juga ikut-ikutan diserang oleh mereka. Saya kira ini adalah suatu kejahatan yang seharusnya bisa diatasi, dan inilah fungsinya kita sebagai rakyat yang cinta terhadap presiden kita, yang cinta terhadap tanah air kita, bagaimana agar mengkanter setiap mafia-mafia jahat dan begundal-begundal kadrun seperti Amin Rais dan Rizal Ramli, agar tetap tidak ada harganya di mata masyarakat, karena mereka tidak mempunyai harga sama sekali, melainkan mereka hanyalah sebuah pecundang gelandangan politik. Saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat gue di TV yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video yang saya up, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.